Halo guys, kembali lagi bersama saya setelah 4 minggu atau sekitar 5 minggu bahkan 1 bulan nggak upload video karena ada sesuatu hal yang membuat saya tidak upload video. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan konten yang berbeda untuk channel ini dan semoga kalian suka. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Sebagian dari kita mungkin pernah atau masih penasaran kenapa posisi mengemudi dan setir mobil ada di sebelah kanan. Sementara itu, banyak negara khususnya di luar negeri atau Eropa yang posisi setirnya ada di sebelah kiri. Artinya, posisi mengemudi di dunia ini terbagi menjadi dua sisi kiri dan sisi kanan. Kecuali sopir bajaj ya atau kendaraan bajaj yang setirnya sendirian ada di tengah-tengah. Di Indonesia sendiri, posisi mengemudi berada di sebelah kanan dengan jalur mengemudi di sisi kiri. Perlu diketahui bahwa di dunia ini ada dua standarisasi dalam lalu lintas, yakni left driving dan right driving. Ada sebanyak 125 negara yang menggunakan aturan right driving, sedangkan left driving termasuk Indonesia lebih minoritas karena hanya digunakan di 75 negara saja. Dikutip dari laman BBC, asal-usul setir kanan terkait dengan kebiasaan ketika Inggris berada di bawah kekuasaan Romawi. Saat itu, tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan dan konvensi ini terus berlaku di Inggris sampai sekarang ini. Setelah kehancuran bangsa Romawi, Inggris yang merupakan negara penjajah kemudian membawa kebiasaan tersebut ke negara koloni dan beberapa negara lainnya. Inggris bahkan mengesahkan kebiasaan kendaraan yang melaju di sisi kiri jalan dalam Undang-Undang Jalan Raya yang disahkan pada 1835. Setelah terbitnya peraturan itu, para insinyur Inggris merancang kereta atau ya yang saat itu di tahun itu masih kereta ya, yang didesain untuk dikemudikan di sisi kiri, yang artinya posisi setir ada di sebelah kanan. Awal mula posisi mengemudi berawal dari jalur lalu lintas gerobak pertambangan milik Romawi di Swindon, Inggris. Gerobak ini membentuk pola lajur mengemudi di sebelah kiri berdasarkan bentuk amblesnya jalan yang dipakai mengangkut hasil tambang. Selain itu, penunggang kuda umumnya juga menggunakan lajur kiri. Alasannya mereka memegang tali kekang dengan tangan kirinya dan membiarkan tangan kanannya bebas untuk menghormati satu sama lain ketika kita ketemu di jalan atau untuk melindungi diri dengan pedang. Peraturan resmi pertama di Britania untuk perintah lalu lintas di lajur kiri ditetapkan pada 1756 saat menggarap London Bridge. Highway Act 1773 berisi sebuah perintah bahwa lalu lintas kuda harus di lajur kiri dan lantas diabadikan pada Highway Act 1835 bagian 78. Pada tahun 1700-an, perpindahan dari lajur kiri ke kanan terjadi di negara seperti Amerika Serikat. Saat itu, pengemudi mulai menggunakan pedati dengan muatan besar yang ditarik oleh beberapa pasang kuda. Si pengemudi duduk di kuda belakang sebelah kiri dan cambuknya di tangan kanan. Dengan posisi duduk ini, pengemudi secara alami bisa mendahului gerobak lain yang berjalan di lajur kiri. Kebiasaan ini tidak berubah hingga saat kendaraan bermotor diciptakan hingga saat ini. Pada kendaraan bermotor pertama, kursi pengemudi dipasang di tengah. Jadi, jika dipasang di tengah, kita tidak bisa melihat depan jika kita ingin menyalip gitu ya. Beberapa pembuat mobil akhirnya memilih untuk memasangnya dekat dengan tengah jalan untuk membantu pengemudi melihat jalur yang berlawanan. Sejumlah 35% negara di dunia mengadopsi posisi setir mobil di sebelah kanan, seperti di Indonesia. Sedangkan 65% negara lainnya mengadopsi posisi setir di sebelah kiri. Contoh negara yang menerapkan aturan ini antara lain Inggris, Jepang, Australia, India, Singapura, Malaysia, dan tentu saja negara kita, Indonesia. Awal mula Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara menggunakan setir kanan karena dulunya negara-negara tersebut menjadi jajahan negara Inggris. Banyak dari konsep jalur di suatu negara dibawa oleh para penjajah.
Mereka lantas menerapkan aturan yang diterapkan oleh negaranya sendiri ke negara-negara kolonial atau negara-negara jajahan. Awalnya ketika menjajah Indonesia, Belanda juga menganut sistem setir kanan. Namun, Belanda dikalahkan oleh Prancis dan sejak itu cara mengemudi di Belanda pun ikut berubah menjadi setir kiri. Jalur kanan atau setir kiri baru mulai dipopulerkan setelah terjadinya revolusi Prancis. Cara ini mulanya dibuat sebagai simbol perlawanan terhadap kerajaan. Napoleon menerapkan jalur kanan di Prancis. Ada beberapa dugaan mengapa Panglima Perang Prancis kelahiran Italia ini memilih berjalan di lajur kanan ketimbang lajur kiri. Dugaan pertama karena ia kidal atau memiliki tangan kiri yang lebih hidup dibandingkan dengan tangan kanannya. Singkatnya, pada abad ke-19, Napoleon hampir berhasil menguasai seluruh Eropa. Pasukan Napoleon kemudian ia menyebarluaskan aturan jalur kanan tersebut ke berbagai negara yang mereka kuasai, kecuali negara Inggris. Beberapa mengatakan bahwa mengemudi di sisi kiri dilakukan untuk menentang paus. Ada pula yang berpendapat bahwa mereka tak ingin menetapkan peraturan yang sama dengan negara Inggris. Akan tetapi, perubahan haluan mengemudi pada kanan jalan di Belanda tidak diikuti wilayah jajahannya, termasuk Hindia Belanda dan Suriname. Artikel 9 ayat 1 atau entah dalam kurung 1 dari Konvensi Jenewa mengenai lalu lintas jalan raya PBB 1949 bagian 8 menyatakan setiap negara memiliki keseragaman arah lalu lintas. Contohnya, setiap negara dapat memiliki arus lajur kiri atau lajur kanan, tetapi bukan keduanya. Seperti yang dinyatakan dalam artikel tersebut, semua arus kendaraan yang berjalan di arah yang sama pada jalan apapun harus dibiarkan pada sisi jalan yang sama, yang mana harus seragam di setiap negara untuk semua jalan raya. Peraturan domestik mengenai arus searah tidak dapat dipengaruhi. Persoalan mengenai posisi mengemudi juga ikut tertuang pada Konvensi Wina. Kebanyakan laporan di atas pada kendaraan RHD dan LHD berlaku hanya kepada kendaraan terregistrasi lokal. Sebagai contoh, pihak berwenang di Indonesia kini tidak berhak melarang mobil setir kiri masuk dan berkendara di jalan domestik. Negara yang telah menandatangani Konvensi Wina mengenai lalu lintas 1968 tidak mengizinkan pembuatan larangan seperti itu pada kendaraan terregistrasi luar negeri. Lampiran 5 paragraf 1 menyatakan, semua kendaraan pada lalu lintas internasional harus menjalani kesiapan teknis di negara registrasinya ketika mereka pertama kali beroperasi. Sistem live driving diterapkan di Indonesia melalui banyak pertimbangan dan perhitungan. Salah satunya karena penjajahan dan kendaraan yang dibawa masuk ke Indonesia. Pada zaman pendudukan Belanda, kendaraan yang masuk ke Hindia Belanda sudah memakai setir kanan. Sedari zaman Belanda, mobil-mobil asal Jepang juga sudah mulai masuk ke Indonesia. Sampai pada puncaknya di masa pendudukan 1942 sampai 1945. Pada saat itu, pengaruh Jepang sudah masuk ke Indonesia saat masih zaman penjajahan. Mobil yang berada di pasaran Indonesia kebanyakan adalah mobil buatan Jepang. Semakin lama, masyarakat Indonesia justru lebih jatuh hati dengan mobil-mobil buatan Jepang yang dinilai lebih terjangkau atau harganya lebih murah. Sedangkan mobil buatan Eropa dan Amerika popularitasnya cenderung menurun di pasaran Indonesia karena hanya dimiliki oleh kalangan atas. Hal yang tak kalah penting, postur warga Indonesia kurang lebih sama dengan masyarakat Jepang, sehingga ideal dengan mobil yang diimpor ke Indonesia. Itulah mengapa masyarakat Indonesia hingga kini tetap terbiasa mengemudi dengan mobil setir kanan. Buat kalian yang terbiasa mengemudi di Indonesia dengan setir kanan, pasti butuh adaptasi saat kunjungan atau mengunjungi negara dengan setir kiri. Untuk itu, jangan sekali-sekali menggunakan mindset domestik untuk mengemudi di mancanegara. Mengemudi mobil di negara barat tentu saja banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan dicatat agar Anda tidak berurusan dengan polisi lalu lintas setempat. Paling dasar, Anda akan mengemudi di jalur sebelah kanan dengan kemudi sebelah kiri. Kalian yang ingin berpetualang mengemudikan mobil sendiri lintas negara juga perlu memperhatikan marka jalur yang bisa berbeda.
Ketika mengemudi melewati perbatasan negara yang memiliki perbedaan jalur, umumnya akan ada marka jalan menandakan harus mengubah jalur tepat di perbatasan tersebut. Nah, tadi itulah penjelasan mengenai alasan posisi setir mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan mohon maaf apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.